dibuang sembarangan ya, sambil berangkat kerja dibawa lewat kantong plastik gitu kan, dibuang di tempat sembarangan yang itu bukan tempat pembuangan sampah gitu. Bapak tahu ya? Sampai bawa sampah pakai motor gitu. Saya pernah melihat bahkan di jalan raya depan rumah saya bukan tempat sampah, tetapi berserakan tuh kantong-kantong plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita hari ini Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Amut. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Pak Amut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fahmi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lama ya Bapak nggak kemari lagi nih. Setelah terakhir sebelum Pilkada ya? Belum pilkada ya Belum waktu pilkada, itu. podcast di sini. Ya. Hari ini kita mau berdiskusi soal sampah Pak. Oh iya. Karena kita lihat nih masalah Tangerang nih yang kelihatannya mendesak untuk segera diselesaikan persoalan sampah, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, sebelum itu saya juga ingin bertanya, sebenarnya seberapa besar Pak persoalan sampah di Tangerang nih? Iya, tergantung sudut pandang ya. Tapi yang jelas memang produksi sampahnya di Kabupaten Tangerang sendiri cukup besar, Bang Fahmi ya. Besar ya? 2.000 ton? Iya, apa namanya, berapa, 2.000 ton apa? 2.000 ton ya Pak? 2.000 ton itu lebih angka kali. yang sangat besar per hari itu, Bang Fahmi. Kita memproduksi sampah setiap harinya gitu. Jadi memang besar. Nah, persoalan sampah tentu memang persoalan yang besar juga yang harus segera ditangani oleh kita, oleh pemerintah daerah gitu. Karena ini kan menyangkut apa namanya lingkungan, menyangkut kenyamanan, keindahan, kebersihan gitu kan. Memang problemnya cukup besar gitu ya, Bang Fahmi. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan teman-teman di Dewan Pak untuk menangani persoalan sampah? Iya, kita mendorong memang ke pemerintah daerah ya, Bang Fahmi, bagaimana program pembangunan TPST 3R ini terus ditambah ya. Karena kalau dari masyarakat langsung dibawa ke TPA Jatiwaringin itu memang pasti ya akan terjadi penumpukan di sana. Bayangkan ya, jumlah produksinya cukup besar, tempatnya masih tidak ada pengembangan, terbatas kan. Maka untuk sementara TPS 3R ini menjadi solusi alternatif untuk penanganan sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Bisa lebih jauh Pak, lebih rinci menjelaskan soal TPS 3R tadi itu? Iya, program kita ini TPS 3R ini memang belum merata ya. Ini TPST 3R ya. 3R ya. Ini tempat sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ini juga memang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini dalam rangka mengurai keberadaan sampah yang ada di masyarakat sebelum atau secara keseluruhan masuk ke TPA Jatiwaringin. Nah, ini yang kita lakukan sementara saat ini, dan ini akan terus kita kembangkan ya untuk membantu daya tampung TPA di Jatiwaringin. Pak Fahmi. Memang kondisinya saya lihat tuh TPA kita sudah sudah tidak cukup lah untuk menampung Pak. Nah, kalau pemikiran untuk menambah TPA lagi itu ada nggak Pak, atau gimana? Iya, kemungkinan itu ada, kemungkinan itu bisa saja kita lakukan, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampahnya nih Pak Bang Fahmi ya. Pengelolaan sampahnya yang memang kita alihkan dari pendamping mungkin menjadi pengelolaan yang kayak sanitary landfill gitu ya. Yang artinya itu
tidak bertumpuk terus gitu kan. Nah sejauh ini memang kita sedang pemerintah daerah juga sedang melakukan kajian, melakukan studi banding ke daerah-daerah yang pengelolaan sampahnya cukup baik ya. Kemarin kami saya sendiri memang pernah ke Kementerian Dalam Negeri, waktu itu disarankan coba ke Surabaya dan ke Bali ya, itu untuk pengelolaan sampah itu, karena di sana saran dari mereka itu sudah lebih baik lah, sudah bagus ya pengelolaan. Kita diarahkan ke sana, cuma belum ke sana kita. Mungkin kalau pemerintah daerahnya sudah mungkin ya. Ini kan kita selain persoalan sampah di TPA juga kadang kita ada kebiasaan-kebiasaan tuh Pak, masyarakat yang kurang peduli tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya itu. Iya, ya ini memang tanggung jawab bersama kalau urusan sampah ya, terutama kesadaran dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Jangan sampai sampah yang mereka produksi ini kadang-kadang dibuang sembarangan ya, sambil berangkat kerja dibawa lewat kantong plastik gitu kan, dibuang di tempat sembarangan yang itu bukan tempat pembuangan sampah. Gitu. Bapak tahu ya, sampai bawa sampah pakai motor gitu. Saya pernah melihat bahkan di jalan raya depan rumah saya bukan tempat sampah. Tetapi berserakan tuh kantong-kantong plastik, berarti kan dibawa dari luar kan, dari luar kampung kita gitu. Kalau di kampung kan pasti mereka punya tempat untuk membakar sampahnya gitu. Kalau yang gitu-gitu tuh perlu ada regulasi berupa sanksi atau tindakan atau gimana gitu Pak? Iya, mesti ya. Sebenarnya sih sanksi sebagus apapun kalau masalah penanganan sampah, yang dibutuhkan adalah regulasi penting harus ada memang untuk mengatur dan juga memberikan sanksi. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat, itu yang paling penting. Kalau tumbuh sudah dari hati ya bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama untuk dijaga. Regulasi itu tidak akan tidak akan digunakan, sanksi itu tidak akan digunakan kalau kesadaran sendiri dari masyarakat itu sudah tumbuh dari hati gitu kan. Jangan karena ada regulasi baru taat gitu kan. Ini problem dari kita gitu ya. Kesadaran saya pikir yang paling penting yang harus ditumbuhkan di masyarakat kita, Bang Fahmi. Iya. Jadi memang kita harus bersama-sama mengatasi persoalan sampah, karena awalnya kan sampah dari rumah tangga gitu Pak ya. Iya. Menjadi tanggung jawab rumah tangga, baru terus ke pemerintah gitu. Pak, saya ingin tahu nih, sejauh ini dari sisi anggaran tuh dari pihak DPRD itu dukungannya dari sisi anggaran gimana Pak? Kita dari DPRD ya. Karena kan melihat ini Pak, maksudnya gimana? Cakupan kabupaten tuh luas. Iya, ya kan? 29 kecamatan. Saya dapat informasi juga truk pengangkutnya juga belum ideal gitu. Terus seperti Bapak tadi bilang tempat-tempat sampah yang ada di lingkungan sementara itu juga belum banyak. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi begini, Bang Fahmi. Kita selalu melakukan evaluasi per triwulan, lalu per semester kita lakukan evaluasi ya, lalu per tahun ya, pertanggungjawaban LKPJ, pertanggungjawaban APBD-nya gitu kan. Itu evaluasi itu mulai dari per triwulan, per semester sampai per tahun kita lakukan. Nah, per triwulan juga kita rutin dengan komisi terkait dengan mitra kerja. Memang ada keterangan atau informasi dari dinas terkait ya bahwa ya mereka mengakui problem belum bisa 100% menangani persoalan sampah. Salah satunya adalah terkendala dengan jumlah unit atau armada kita yang masih kurang. Belum lagi armada yang sudah tidak layak pakai. Nah, tentu kami dari DPRD sangat mendorong kebutuhan armada itu. Nah, tinggal bagaimana ini kan tidak hanya sebatas kami memberikan persetujuan, tetapi juga memang harus menjadi usulan di
apa namanya APD terkait, lalu kita bahas bersama-sama dengan TAPD. Berapa sih kebutuhan realnya gitu kan? Oke lah, misalnya kita nggak bisa sekaligus 1 tahun pengadaan armada. Kita bisa continue bertahap, misalnya 1 tahun 2 unit, 3 unit. Memang armada pengangkut sampah ini cukup lumayan mahal ya, Bang Fahmi ya. Cukup mahal ya armadanya. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah daerah. Ayo kita akan anggarkan sesuai kebutuhan ya di di dinas terkait gitu kan. Ada masukan juga dari kami, Bang Fahmi, agar ya pengangkutan sampah yang kadang kala dikeluhkan masyarakat dilaporkan ke kami gitu kan, ada informasi belum terangkut. Kami memahami sesungguhnya karena keterbatasan armada tadi. Tetapi memang harus ada upaya lain yang harus kita lakukan ya. Contoh ya, kami dari DPRD mendorong ke Dinas DLHK agar setiap unit atau setiap armada pengangkut sampah ini dipasangi GPS. Untuk apa? Pasti setiap armada yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, dinas terkait, ini sudah punya tracknya masing-masing. Ya. Maksudnya memastikan efektif dia on the track di jalurnya. On the track, ya. Artinya misalkan ada nggak lari-lari gitu. Nggak lari-lari kemana-mana. Misal dari arah ujung perbatasan Serang sampai katakanlah sampai Balaraja, misalnya itu berapa unit yang ditugaskan. Nah, kita kalau sudah armadanya kita pasang GPS di kantor itu, di dinas terkait, kan kita bisa monitor armada dengan nompol B sekian atau A sekian ini sudah sesuai belum di jalurnya, gitu kan. Kalau belum, misalnya ada armada yang perbatasan Serang sampai Balaraja tugasnya, tapi misal masuk ke industri, masuk ke perumahan, kita kan bisa langsung tegur lewat alat komunikasi. Bukan bagiannya. Ya. Menarik Pak itu. Nah, kita sudah dorong itu. Artinya kita harus beranilah keluar dari zona nyaman untuk memperbaiki. Minimal pengangkutan sampahnya dulu rapih. Tidak ngacak gitu kan. Tidak ngacak itu dalam arti ya jangan keluar dari jalur yang sudah dibagi. Jangan keluar dari jalur yang sudah dibagi. Satu, kedua juga kita bisa memastikan dengan GPS itu armada itu bekerja, Pak. Bekerja. Nggak nongkrongnya nggak kelamaan gitu. Misalnya istirahatnya nggak kelamaan. Nggak kelamaan, betul. Alat GPS kan sekarang murah gitu ya. Bisa dipasang mandiri ya. Bisa secara ini kan itu alat kontrol. Alat kontrol. Sudah mah kita punya keterbatasan armada, lalu sistemnya nggak kita atur sedemikian rupa, ya kan semakin tidak tidak rapih nanti pengangkutannya. Oke lah, kalau masalah tempat kita masih punya problem. Setidaknya pengangkutannya ini sudah rapi dulu, gitu kan. Unit-unit yang ditugaskan sudah sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh dinas gitu. Ya kita bukan apa-apa. Harus memulai sesuatu itu pasti ada orang yang tidak setuju gitu ya, karena mungkin ada yang terganggu zona nyamannya. Saya kira kita harus keluar dari semua itu untuk perbaikan ke depan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang kurang baik, walaupun ada orang yang tidak suka gitu. Ada wacana soal ya sering juga didiskusikan Pak terkait dengan TPA regional tuh. Regional ya. Nah, gimana tuh menurut Pak Amut? Saya sudah mendengar wacana itu ya dari pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah provinsi, bahwa memang ada tempat sampah regional. Nanti kalau tidak salah tempatnya di Serang apa di mana lah. Yang jelas di wilayah sana ya, di wilayah Serang atau mana saya lupa. Gelang gitu. Ya di itu ya, kita sih setuju ya. Tinggal bagaimana kerjasamanya ya, MOU-nya. Perjanjian kerjasamanya dengan Pemprov ya, karena pasti ya sehari bisa langsung jutaan ton mungkin menampung di TPA regional itu, Bang Fahmi ya. Lahan luasnya harus betul-betul diperhatikan, dan kita juga harus menyadari semua. Kadang ada problem lain ketika kita pengadaan lahan untuk TPA. Kadang masyarakat sudah a priori ya, wah ini untuk sampah, pembuangan sampah nanti bau segala macam. Tidak semudah itu memang kita memperluas tempat pengadaan sampah, Bang Fahmi. Iya. Ada nggak sih Pak sebenarnya kemungkinan tuh
Enggak, maksud saya ada nggak memang kan dari open dumping ke sanitary landfill atau sejenisnya yang lebih baik pengelolaan sampah tuh, ketersediaan anggaran tuh kalau ke arah sana tuh cukup ya, saya kira kalau cukup pemerintah daerah cukup, anggaran pemerintah daerah cukup ya. APBD kita untuk 2025 saja kita sudah pasang di SIPD-nya Mendagri itu udah 9,2 atau 9,3 lah. Triliun, Pak. Triliun, Pak. Tahun? Bang Fahmi. Tahun 2025 ini. Gitu. Oh, besar ya? Sudah kita pasang di angka itu ya. Sudah kita di... Ya karena kan katanya kalau open dumping kan mudah dan murah. Selain itu mahal. Ya. Nah, kan mahal tuh kan pengertiannya mahal tuh kalau kata daerah yang punya duit kan sebetulnya jadi murah gitu. Iya. Nah, ukuran untuk kabupaten tuh sebenarnya cukup ya Pak, bisa ya kalau untuk pola pengelolaan sampahnya diubah gitu. Bisa. Dari open dumping. Saya yakin bisa, ya bisa. Tinggal pemerintah mau merubah ini juga harus disupport oleh masyarakatnya. Kalau dari sisi anggaran saya yakin pemerintah bisa. Ya. Karena begini, Pak, ini juga perlu. Kenapa saya sampaikan bisa? Kabupaten Tangerang ini adalah kabupaten ketiga, peringkat ketiga se-Indonesia. Peringkat ketiga se-Indonesia yang kekuatan fiskalnya cukup baik gitu kan. Pertama memang yang kabupaten peringkat ketiga ya. Peringkat ketiga, yang pertama itu Badung ya, yang kedua Gianyar, yang ketiga kabupaten. Ini se-Indonesia gitu. Fiskal kabupaten itu sangat kokoh ya saya bilang kuat. Dan kita mungkin bisa 2 tahun 5 tahun ke depan bisa ada di posisi kedua ya. Kalau untuk nyalip Badung memang agak berat. Iya. Bali itu kan luar biasa itu. Ya. Tapi kalau untuk Gianyar kita masih bisa ngejar. Kenapa? Selatan, utara, barat pengembangannya cukup masif ya. Iya. Jadi kita masih bisa optimis bisa ada di peringkat kedua nih fiskal kita. Teraman udah kalau sudah kedua itu kita aman lah. Pak, kalau kabupaten ini kan memang wilayahnya luas. Ada barat, ada utara, ada tengah gitu. Iya. Memungkinkan nggak kalau TPA-nya dipecah gitu, Pak? Memungkinkan saja. Ada TPA di utara gitu. Memungkinkan saja Bang Fahmi. Kalau untuk itu ya, kita masih punya lahan-lahan yang bisa kita gunakan untuk. Kalau di utara kan masih banyak lah Pak ya. Masih, problemnya tadi kan, masyarakat yang kekhawatiran gitu kan. Kalau pengelolaannya mungkin sudah canggih, sudah modern, ya saya kira masyarakat akan paham. Kalau pengelolaannya masih open dumping, memang ini kekhawatiran. Maksudnya lahan TPA baru, tapi sistem pengelolaannya nggak open dumping gitu Pak. Iya betul. Apalagi di armada-armadanya sudah bagus kan, jadi nggak bercecer gitu sampah. Ini kan bagus. Masalahnya kan armadanya kurang bagus, sampah diangkutnya kebanyakan di truk, angin berceceran malah pada jatuh. Memang mahal sih armada truk sampah itu. Iya. Ya, artinya ini masalah yang perlu diselesaikan. Tidak secara instan ya Pak. Betul, memang harus bertahap. Harus bertahap dan masalah sampah tentu akan berdampak ke masalah lingkungan. Ya. Nah, masalah lingkungan nggak bisa dilepaskan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, maka ini sebenarnya semua akan sinergi ketika masing-masing OPD ini menyatukan visi untuk mengatasi persoalan ini. Dinas Lingkungan Hidup misalkan, dia harus punya green design yang besar ya, bagaimana kajian tentang lingkungan hidup strategisnya ya, entah itu 5 tahun, harusnya minimal 5 tahun lah, KLHS-nya minimal 5 tahun sesuai RPJMD Pak Bupati, atau paling lama 20 tahun Bang Fahmi. Nah ini akan sinkron juga pasti dengan penanganan sampah, karena sampah pasti akan menimbulkan pencemaran, ya akan menimbulkan masalah lingkungan. Nah masalah lingkungan ya, ini kan ada di DLHK ya, sama dengan penanganan sampahnya. Nah, ini kan harus didukung juga oleh dinas-dinas yang lainnya, dinas-dinas penunjang,
DTRB, PU, Perkim ini pasti terkait ya masalah jalannya. Nah, DLHK kalau diserahkan ke DLHK sendirian, ini memang agak berat gitu. DLHK punya tanggung jawab, ya ngurusin lingkungan itu nggak mudah, Pak Fahmi. Kan jalan ke arah TPA juga harus dibuat sedemikian rupa gitu Pak ya, agak luas. Itu tugasnya PU Bina Marga, lain lagi kan. Betul. Iya kan, masalah tata ruangnya, apakah di sini sudah tidak layak atau masih layak untuk pembuangan sampah? DTRB mungkin kan, Perkim. Tapi Bapak setuju ya bahwa persoalan sampah itu menjadi persoalan yang untuk kita gitu di Tangerang atau perkotaan itu adalah persoalan yang prioritas, Pak. Kan selama ini kita selalu pendidikan, masih kesehatan, infrastruktur, tapi sampah itu ya diurusin, tapi kelihatannya kampanyenya kurang gede gitu, Pak. Ya kita akan coba support seperti kalau dinas pendidikan kesehatan memang ada mandatorinya dari undang-undang, ya kan, harus 10% untuk kesehatan, 20% untuk dinas untuk pendidikan. Nah, masalah kebersihan kan tidak tercantum secara mandatori, tetapi kebutuhannya hampir besar sama dengan kebutuhan sektor pendidikan untuk anggaran ya. Kalau kita mau serius begitu menangani persoalan sampah ini. Gitu. Kan bisa dibayangkan tuh Pak, kalau sampah nggak diangkut 2 minggu itu. Nggak usah 2 minggu, Bang. Nggak usah 2 minggu ya, Pak. 2 hari nggak diangkut sampah di Kabupaten Tangerang. Itu di depan pasar-pasar tradisional, di jalan utama udah numpuk. Iya. Kalau itu kan jadi problem serius, kesehatannya kena dan lain-lain gitu. Iya, dan itu juga akhirnya ya nggak menyangkut tuh ke masalah kesehatan kan. Kalau lingkungannya tidak baik, lingkungannya tidak sehat, ya kesehatannya kan akan terganggu masyarakat kan. Gitu kan, misalnya yang di dekat TPA ya kan sudah banyak keluhan kan, air, kan, udara. Itu kan? Konsekuensi open dumping tuh Pak. Betul, pencemaran lingkungannya besar. Iya. Makanya betul harus ada keberanian tadi. Harus sudah dimulai, ya artinya harus sudah dimulai, betul Pak. Yang mau kerja, ayo, gitu. Kan yang enggak udah tinggalin. Gitu. Siap. Sudah harus begitu kita polanya. Kalau enggak, ya kita akan begini-begini terus masalah sampah. Gitu. Ya kalau dibiarkan ini persoalan serius, karena bagi kita ini kan kota itu kan produksi sampahnya terus bertambah Pak. Apalagi investasi banyak masuk, ya otomatis orang hidup. Iya kan Pak, makin. Iya kan, tempat sampahnya tetap terbantu dengan TPS 3. Orang yang kan produksi sampah, orang yang buang sampah banyak. Iya kan, industri ya kan? Industri rumah tangga, terus pemukiman bertambah. Itu kan variabel yang menimbulkan produksi sampah bertambah. Tempat pembuangan sampahnya tetap. Ya itu, gitu. Makanya harus ada upaya serius ya Pak, sangat harus serius Pak dalam mengatasi sampah. Bagi kami yang penting pemerintah mau ngerjain apa untuk penanganan sampah, support anggaran kita akan DPRD siap ya Pak ya? Support anggaran gitu. Siap. Terakhir Pak, barangkali ada hal yang perlu disampaikan untuk masyarakat terkait dengan sampah nih Pak. Iya, tentu kami mengajak ya masyarakat di Kabupaten Tangerang untuk bersama-sama memahami ya, menyadari bahwa masalah kebersihan ya adalah masalah bersama. Jangan hanya bertumpu kepada pemerintah ya. Jangan sampai menunggu atau mengandalkan pemerintah, tapi mulai dari diri sendiri. Kalau sampah yang diproduksi tidak banyak, ya diurailah, misalnya dipilah yang bisa didaur ulang silakan. Misalkan ada kan sekarang udah banyak tuh masyarakat kita yang keliling ya untuk sampah itu. Yang tidak ya mungkin menyiapkan yang dari bekas drum ya, dari bekas drum kaleng itu kan bisa buat dibakar gitu kan. Yang sampah-sampah kan nggak banyak kalau sampah pribadi mah ya, nggak banyak, kecuali sampah pasar gitu ya. Kalau pribadi kan, ini kan pribadi dikumpulin di kolektif, besok baru dibuang ke pinggir jalan gitu kan. Masih ada, kita masih menemukan, faktanya masih ada. Iya masih ada. Gitu kan. Jadi ayo bersama-sama lah kita jaga kebersihan Kabupaten Tangerang kita. Gitu. Siap Pak Ketua, terima kasih banyak.
Kita doakan sehat-sehat, lancar-lancar Pak Ketua. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.